Halo mahasiswa, Dani Johandi di sini. Ketemu lagi di perkuliahan Ekonomi Sumber Daya Alam. Pada video kali ini, saya bakal jelasin tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Apa aja sih yang bakal saya jelaskan di sini? Yang pertama yaitu tentang pembangunan berkelanjutan itu apa, dan yang kedua yaitu tentang kelompok pertumbuhan ekonomi dan kelompok lingkungan, dan yang ketiga yaitu syarat-syarat pembangunan berkelanjutan, dan yang keempat adalah keberlanjutan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, dan yang kelima kebijakan pembangunan berkelanjutan, dan yang keenam adalah neraca sumber daya alam dan lingkungan, yang ketujuh tentang eco-labeling dan pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu tentang dampak pencemaran bagi produktivitas. Materi kali ini cukup banyak, tapi saya bakal coba menjelaskannya seringkas mungkin. Oke, kita lanjut kepada yang pertama tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu diartikan sebagai pembangunan yang tidak ada henti-hentinya dengan tingkat hidup generasi yang akan datang nggak boleh hidup lebih buruk atau justru malah lebih baik daripada tingkat hidup generasi saat ini. Keberlanjutan pembangunan ini dapat juga didefinisikan dalam arti lunak, yaitu bahwa generasi yang akan datang harus berada dalam posisi yang tidak lebih buruk daripada generasi sekarang, apapun yang dilakukan oleh generasi sekarang. Nah, generasi sekarang boleh memiliki sumber daya alam serta melakukan berbagai pilihan dalam penggunaannya, namun harus tetap menjaga keberadaannya. Sedangkan generasi yang akan datang, walaupun memiliki jumlah sumber daya alam yang mungkin relatif lebih sedikit, tetapi memiliki tingkat teknologi dan pengetahuan yang lebih baik, serta persediaan kapital buatan manusia yang lebih memadai. Jadi, yang lebih penting dalam konsep ini adalah generasi yang akan datang tidak kurang sejahtera dibandingkan generasi sekarang. Dengan kata lain, pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan kalau tidak ada masalah ketidakmerataan antar generasi, atau istilahnya adalah intergenerational inequality problem. Sebaliknya, dalam definisi yang lebih kaku atau lebih sempit, pembangunan berkelanjutan itu atau disebut dengan sustainability dimaksudkan sebagai penolakan semua kegiatan sekarang yang dapat merusak lingkungan atau ekologi walaupun ada penciptaan sumber daya manusia maupun kapital buatan manusia, meskipun berakibat pada peningkatan kesejahteraan yang akan datang. Jadi, udah paham ya apa itu pembangunan dan konsep pembangunan berkelanjutan? Kalau udah paham, kita lanjut aja kepada kelompok pertumbuhan ekonomi dan kelompok lingkungan. Dulu kita udah memusatkan perhatian dan peduli terhadap dampak pertumbuhan ekonomi pada lingkungan. Tetapi sekarang kita diminta buat peduli kepada pengaruh tekanan ekologi kayak menurunnya kualitas tanah, air, udara, dan hutan yang semua itu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Nah, tekanan ini menunjukkan bahwa kegiatan aktivitas kita di masa lalu banyak merusak lingkungan. Sehingga saat ini diperlukan kesadaran terhadap lingkungan. Karena selama ini aktivitas di sektor pertanian, sektor industri, dan sektor konsumsi energi bertanggung jawab terhadap meningkatnya pencemaran dan pengurasan sumber daya alam. Sehingga saat ini diperlukan kesadaran terhadap lingkungan. Karena selama ini aktivitas di sektor pertanian, sektor industri, dan sektor konsumsi energi bertanggung jawab terhadap meningkatnya pencemaran dan pengerusakan sumber daya alam. Tapi bagi kelompok pertumbuhan ekonomi, keengganan untuk mengadakan perombakan kebijakan ekonomi itu membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan perombakan dalam setiap struktur sistem ekonomi yang ada saat ini. Nah, di sisi lain, bagi kelompok lingkungan, perlindungan terhadap lingkungan nggak akan tercapai kalau pandangan terhadap lingkungan telah diintegrasikan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Seperti tingkah laku perusahaan dan rumah tangga perlu terus dikaji. Soalnya hanya dalam pemahaman mengenai bagaimana sektor perusahaan dan sektor rumah tangga mengambil keputusan, maka dampak perilaku mereka terhadap lingkungan dapat dipengaruhi dan dapat diubah. Oke, paham ya? Berikutnya tentang syarat-syarat pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, syaratnya ada 3. Yang pertama, yaitu adanya kesadaran tentang kemampuan produksi. Bahwa kemampuan produksi generasi yang akan datang itu dipengaruhi oleh tersedianya kapital, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, juga teknologi yang diwariskan oleh generasi sekarang atau sebelumnya. Atau dengan kata lain, generasi saat ini memiliki faktor produksi itu yang semuanya merupakan titipan dari generasi yang akan datang. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu menyadari tentang lingkungan biosfer. Sebelum lebih jauh, saya mau ngingetin lagi bahwa lingkungan biosfer itu terdiri dari air, tanah, atmosfer, flora, dan fauna, serta energi surya yang dipasok oleh matahari. Kita perlu menyadari bahwa lingkungan biosfer itu memiliki peran yang pertama sebagai sumber bahan mentah untuk produksi dan konsumsi,
Yang kedua yaitu mengolah limbah alami atau yang disebut dengan asimilator. Dan peran yang ketiga yaitu sebagai penyedia jasa-jasa lingkungan seperti keindahan alam, pengaturan iklim, dan pemeliharaan terhadap diversitas genetik, serta stabilitas dan ekosistem. Syarat pembangunan berkelanjutan yang ketiga yaitu kerusakan SDA dan degradasi lingkungan sebagai akibat pembangunan seharusnya diperhitungkan juga sebagai hilangnya kekayaan dan perlu dikurangkan dari nilai produk domestik bruto atau PDB supaya diperoleh indikator pembangunan yang lebih tepat. Nah, inilah 3 syarat kalau seandainya mau dilakukan pembangunan berkelanjutan. Nah, berikutnya keberlanjutan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Mungkin dari penjelasan saya sebelumnya, kalian mikir bahwa adanya konflik antara keberlanjutan di bidang ekonomi dengan keberlanjutan di bidang lingkungan. Tetapi sebenarnya kalau kita amati dan pelajari secara seksama, akan terlihat kalau keberlanjutan di dua bidang itu justru saling mendukung dan saling menguntungkan. Makanya di sini saya buat fit bukan versus lagi. Kalau fit atau duet kan bisa saling melengkapi seperti Anang dan Syahrini dulu. Udah kita fokus dulu dengan pernyataan tadi. Jadi maksud dari keberlanjutan di bidang ekonomi dan lingkungan itu saling mendukung, yaitu pembangunan di bidang ekonomi yang berhasil akan berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi lingkungannya. Kita tahu kalau kelompok masyarakat kelas bawah sering menderita akibat kerusakan lingkungan. Hal ini karena masyarakat kelas bawah nggak mampu mengeluarkan dana yang besar untuk investasi dalam penanggulangan pencemaran, baik itu udara, air, ataupun tanah. Soalnya, mereka nggak mampu menyisihkan sebagian dari penghasilan sebagai tabungan yang untuk diinvestasikan dalam bentuk pengendalian pencemaran. Bahkan nih, kelompok masyarakat bawah banyak yang bekerja di kegiatan yang tinggi kadar pencemarannya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa memelihara lingkungan yang baik, mau nggak mau biaya pembangunannya juga akan lebih ringan. Dan dengan sendirinya, dana yang udah dipupuk akan dapat diinvestasikan lebih jauh lagi. Tapi hal ini jelas butuh kebijakan pemerintah yang tepat. Oke, sudah paham ya? Jadi keberlanjutan di bidang ekonomi dan keberlanjutan di bidang lingkungan itu saling mendukung satu sama lainnya. Berikutnya kita masuk kepada kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ada 2 poin penting dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu penggunaan barang sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang nggak dapat dipasarkan dimasukkan ke dalam biaya eksternal atau istilahnya external cost. Sehingga mau nggak mau kegiatan usaha seperti sektor industri akan berusaha melindungi lingkungan. Yang kedua yaitu adanya hak penguasaan yang jelas, baik untuk swasta ataupun pemerintah. Tapi hak penguasaannya nggak harus pemilikan secara fisik, bisa berupa pemilikan fungsi dan jasa sumber daya alam. Jadi kalau hak penguasaannya udah jelas, maka semua kegiatan ekonomi yang memanfaatkan dan mengurangi volume sumber daya alam harus dikenai biaya pungutan atau harga yang sesuai dengan penggunaannya atau kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, itulah 2 poin penting kalau mau ada kebijakan pembangunan berkelanjutan. Berikutnya, kita masuk kepada neraca sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu langkah penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan yang jelas, yang mencatat semua volume cadangan sumber daya alam, serta perubahan-perubahan yang berupa penambahan ataupun pengurangan termasuk degradasi lingkungan yang terjadi. Dan juga perlu ada keberanian untuk memasukkan nilai penyusutan sumber daya alam dan degradasi lingkungan ke dalam perhitungan produk domestik bruto, baik regional maupun nasional. Sehingga para pembuat kebijakan diharapkan agar lebih tepat dalam menentukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Neraca sumber daya alam dan lingkungan ini juga mencatat pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam itu per sektor. Oke, udah paham ya apa maksud dari neraca sumber daya alam dan lingkungan dan bagaimana manfaatnya? Kalau sudah paham, kita masuk kepada eco-labeling dan pembangunan berkelanjutan. Pengertian eco-labeling itu adalah label atau tanda yang dicantumkan pada produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi kalau ada produk ramah lingkungan kita kasih label, ini bisa menjadi daya tarik konsumen untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Sebenarnya nih, eco-label itu adalah perkembangan usaha untuk melindungi lingkungan. Usaha pemerintah dan lembaga masyarakat secara langsung untuk menekan produsen atau sektor industri agar mengurangi pencemaran dari kegiatan usaha mereka. Oke, udah paham ya apa itu maksud dari eco-labeling.
Ini misal nih, kriteria pemberian sertifikat eco-labeling untuk produk perkayuan. Kriterianya itu yang pertama adalah menjamin hutan tetap bersifat berkelanjutan. Kemudian kriteria yang kedua yaitu proses produksinya berwawasan lingkungan. Dan kriteria yang ketiga yaitu produktivitas hutan bersifat kelanjutan. Yang keempat adalah produksi hutan menjamin fungsi lingkungan sehingga mempertahankan jasa lingkungan. Dan yang kelima yaitu mempertahankan manfaat sosial ekonomi neto yang optimal. Dan yang keenam yaitu perlindungan terhadap sumber daya tanah. Yang ketujuh, perlindungan terhadap sumber daya air. Dan yang terakhir kriterianya adalah perlindungan terhadap sumber daya hayati. Nah, inilah contoh kriteria pemberian sertifikat eco-labeling terhadap produk perkayuan. Oke, kalau udah paham, kita lanjut kepada dampak pencemaran bagi produktivitas. Kalau dampak pencemaran bagi kesehatan, mungkin kalian udah paham semua. Tapi bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas, khususnya sektor pertanian? Saya rasa belum semuanya paham. Sumber daya tanah dan air yang tercemar akan mengurangi fungsi tanah sebagai sumber daya utama di sektor pertanian. Dan kesuburan tanah akan menurun. Kalau kesuburan tanah menurun, tentu akan mengurangi produksi dan produktivitas tanah tersebut. Misalnya nih, produktivitas tanah yang subur menghasilkan 1 ton melon per hektarnya. Tapi kalau tanahnya sudah tercemar atau tidak subur lagi, tentu bisa saja produktivitas tanahnya di bawah 1 ton per hektar. Nah, itulah contohnya bagaimana pengaruh pencemaran terhadap produktivitas, khususnya untuk sektor pertanian. Oke, udah paham semua ya? Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.